Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam resapi Renungan Sapaan Iman pagi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam renungan pagi ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kesetiaan-Mu, dan kebaikan-kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ada, kami hidup, dan boleh kembali bangun di pagi ini, melihat hari yang baru dengan tubuh sehat, tanpa kekurangan suatu apa. Semuanya hanya karena anugerah-Mu saja. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, Engkau sangat baik. Dan kalau kami hendak merenungkan sebagian firman-Mu pagi ini, persiapkanlah dan jamahlah hati kami, agar hati kami menjadi tanah yang subur bagi benih firman-Mu. Berikanlah kami hikmat untuk mengerti dan memahaminya. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin dan mengajar kami. Engkau sendiri yang berbicara dan membuka mata hati kami akan kehendak-Mu. Hamba yang tidak ada apa-apanya ini, layakkanlah dan mampukanlah dalam menyampaikannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dasar renungan pagi ini saya ambilkan dari Yohanes 14 ayat 27 yang demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Renungan pagi ini saya beri judul Damai Sejahtera Sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera pada hari-hari ini menjadi sesuatu yang sangat bernilai. Setiap orang pasti menginginkan hidupnya, keluarganya, komunitasnya, bahkan masyarakatnya hidup dalam damai sejahtera. Masing-masing orang juga memiliki ukuran sendiri-sendiri perihal damai sejahtera itu. Ada yang mengatakan bahwa hidup damai sejahtera itu berarti tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa kesulitan, tanpa penderitaan, bahkan selalu berkecukupan atau berlimpah rezeki. Namun semua itu bukan ukuran damai sejahtera yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan tidak diukur dengan hal-hal duniawi. Apa yang diberikan Tuhan Yesus tidak sama dengan apa yang bisa dunia ini berikan. Di dunia, orang yang bekerja keras bisa mendapatkan kesuksesan, rezeki yang melimpah, hidup kaya dan nyaman. Namun hatinya belum tentu dipenuhi dengan damai sejahtera. Bahkan bisa sebaliknya, hatinya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan dan ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan Yesus berikan jauh dan lebih di atas apa yang bisa diberikan oleh dunia. Apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus semuanya berujung kepada damai sejahtera. Pada hari-hari saat ini, banyak orang merindukan damai sejahtera yang sejati dalam situasi yang secara manusiawi amat sulit, berkekurangan, bahkan
menderita. Keadaan saat ini seolah-olah memaksa dan ingin mencabut damai sejahtera kita. Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Terjadi bencana alam, kejahatan-kejahatan membuat manusia selalu diliputi kecemasan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Dan iblis pun sedang menebar roh ketakutan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu." Damainya ditinggalkan bagi murid-muridnya dan bagi kita semua. Roh Kudus diutusnya untuk menjadi penolong bagi kita. Bahkan surga pun Dia sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sepanjang hidup dan perjalanan misinya di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan teladan dan menunjukkan jalan supaya kita beroleh dan senantiasa hidup dalam damai sejahtera sejati. Tuhan Yesus rela mengorbankan diri, menderita sepanjang jalan salib untuk kita dan setia sampai akhir. Jalan damai sejahtera sejati justru berupa jalan salib, jalan penderitaan, jalan pengorbanan. Oleh karena itu, kita pun diundang untuk menempuh jalan yang sama, yaitu hanya kalau kita dengan rela dan penuh sukacita menanggung derita hidup di dunia ini, serta menghadapi berbagai macam kesulitan atau masalah yang ada. Dan kalau kita mau berkorban demi kebaikan dan kebahagiaan sesama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi orang Kristen adalah komitmen, memikul salib dan mengikut Tuhan Yesus. Ada harga yang harus dibayar. Mengikut Tuhan Yesus tidak berarti hidup nyaman, bebas dari penderitaan dan masalah. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup yang penuh dengan kemudahan. Tetapi Dia selalu menjanjikan suatu saat kita pasti akan melihat pelangi kasih-Nya yang indah. Bahkan kehidupan kekal sudah Dia sediakan. Selama di dunia ini kita tidak akan terlepas dari persoalan dan penderitaan. Namun kita tidak berjalan sendirian. Ada Roh Kudus yang selalu menyertai dan menjadi penolong bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita tetap bisa mengalami damai sejahtera sejati di dalam Kristus dan hidup dalam kemenangan? Jika kita memiliki kehidupan yang dekat dan akrab dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kekudusan, berpegang pada firman Tuhan dan mempercayainya serta melakukannya. Andalkanlah Tuhan dalam hidup kita dan hidup dalam kerendahan hati. Apapun tantangan yang kita hadapi saat ini, tetaplah setia sampai akhir. Kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus melingkupi kita semua, dan kiranya Tuhan memampukan kita untuk menempuh jalan damai sejahtera sejati. Tuhan memberkati.